Ini masjid ini spektakuler ya Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan spektakuler juga jamaahnya. Alhamdulillah. Itu doanya. Ini Kabupaten Kayong Utara. Ya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten ke-13. Ke-13, arti termuda kedua setelah sebelum Kuburaya ya? Kuburaya ke-14. Ke-14, oke. Ya. Ke-13. Baik, Pak Ustadz, ini kami ingin beberapa hal ingin tahu dari Pak Ustadz. Kebetulan memang saya melihat masjid ini adalah masjid yang luar biasa. Persis seperti masjid mengadopsi masjid terapung yang ada di Jeddah. Jeddah ya. Tapi kalau dilihat dari bangunan lebih megah dari masjid terapung Jeddah ini. Nah, maka ini menjadi destinasi wisata religi bagi orang yang kepingin dan cinta kepada rumah Allah. Ternyata di Kayong Utara ini ada satu masjid. Nama masjidnya apa Pak Kiai? Masjid Agung Usman Al-Khair. Masjid Agung Usman Al-Khair. Ini masjid yang termegah di Kayong Utara. Dan warnanya putih semuanya ya Pak Kiai ya. Itu apa itu? Kenapa jadi putih? Yang pertama ini masjid ini kami beri nama Masjid Agung Usman Al-Khair. Kebetulan kami juga yang ngasih namanya, tapi disetujui oleh Bupati pertama di Kayong, Bapak Haji Hildi Hamid. Kemudian juga disetujui juga saat itu ada Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU. Beliau menyetujui memberi nama Usman Al-Khair. Artinya apa itu? Itu Usman Al-Khair artinya kita mengingat kebaikan-kebaikan tokoh pemekaran di Kayong, yaitu Bapak Usman Sabta, yang telah banyak memiliki kebaikan-kebaikan di Kabupaten Kayong Utara, termasuk pembangunan Masjid Agung ini. Beliau merupakan donatur utama dalam pembangunan masjid ini. Jadi berapa jumlah kira-kira biaya masjid yang megah gini ini? Dan kontribusi beliau kalau dikatakan utama, kira-kira bisa dipresentase enggak kira-kira? Diangkakan. Ya, masjid ini menghabiskan pembangunan biayanya 36 miliar. Itu 36 miliar. Donatur utamanya Bapak Usman Sabta sebesar 10 miliar. Itu uang pribadi beliau 10 miliar. Kemudian ada hibah dari Pemda Kabupaten Kayong Utara 11,5 miliar. Kemudian ada bantuan BUMN ketika mau peresmian, kebetulan Selat Sail Kalimata tahun 2016 itu sebesar 12 miliar. Itu bantuan dari BUMN. Jadi sisanya dari masyarakat di Kayong Utara dengan menghabiskan biaya 36 miliar. 36 miliar, subhanallah. Ini luar biasa masjid ini. Kemudian ada yang menarik memang. Mungkin semua penonton dari YouTube SIP ini akan bertanya, apalagi kita lihat view ini. Ada beberapa ini pasti ada bacaannya, ada maksudnya ini. Kok ada kubahnya jumlah sekian dan sekiannya. Mungkin Pak Kiai Haji Nazril Kijar ini adalah Ketua Umum Masjid Usman Al-Khair ini, Masjid Agung ini. Beliau pasti tahu apa maksudnya ini. Kubah sekian, kemudian ada yang besar di tengah dan berwarna putih. Mohon kira-kira bisa disampaikan. Ya, ini Kiai, ini kubah, ini filosofi bangunan atau model masjid ini memiliki makna khusus. Konsepnya adalah konsep nasional dan global, artinya dunia. Konsep dunianya adalah ini yang besar ini, kubah besar ini melambangkan Rasulullah. Kubah yang besar ini, kemudian ada di samping kubah besar ini ada kubah kecil yang nampak cuma dua, tapi di belakangnya ada dua ini. Ini melambangkan sahabat 4 Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini kemudian ini ada menara 4 yang tinggi ini melambangkan mazhab dalam Islam, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Nah, kalau kita melihat dari jumlah kubah dan menara ini ada 9. Ini melambangkan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Artinya konsep kubah besar dengan 4 sahabat dan 4 mazhab itu adalah konsep internasional. Dan konsep nasionalnya adalah menggabungkan jumlah ini menjadi 9, menjadi adalah
apa namanya, Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia dan Nusantara. Itu makna konsep ini. Kalau warna putih itu hanya kesukaan dari warna, khususnya dari donatur utama, yaitu Bapak Usman Sabta menyukai masjid ini dengan warna putih dengan maksud supaya terjaga kesuciannya, terjaga kebersihannya. Mudah-mudahan ini tinggal bagaimana kita memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Gitu, Kiai. Ini Masjid Masjid Agung Usman Al Khair. Iya. Berada di jantung kota, ibu kota Sukadana ya, Ya. Kabupaten Kayong Utara. Dan di sini saya dapat info katanya mayoritas Muslim. Berapa persen Muslim di sini? Ya, Muslim di Kabupaten Kayong Utara ini mayoritas yaitu 96,37%. Begitu kira-kira. Artinya masjid ini betul-betul menjadi kebanggaan mayoritas umat Islam di Kayong Utara untuk menjadi pusat ibadah dan pusat peradaban. Ya, yang kami inginkan seperti itu. Di sini pusat pembinaan umat dan insya Allah cita-cita ke depan juga pusat perekonomian. Ini masih ada lahan-lahan kosong yang akan kita bangun semacam pujasera gitu ya. Jadi di sini orang bisa sore jam 4 jam 5 kumpul belanja di sini, ketika azan berkumandang langsung dapat berjemaah sholat maghrib dan sholat isya. Itu ke depan seperti itu akan dikembangkan seperti itu. Dengan lingkungan yang luas, tempat parkir yang sangat mumpuni untuk orang 5-6 ribu orang. Tempat parkir ini menjadi kemudahan tersendiri untuk dapat mengembangkan masjid ini menjadi pusat pembinaan umat khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Kalau boleh tahu jumlah luas lokasi atau luas lahan masjid ini berapa? Mungkin kan ada perkembangan ke depan. Kita mungkin ada cita-cita mendirikan perguruan tinggi atau apa saja. Ya, lokasi masjid ini sebetulnya untuk pengembangan pendidikan memang masih sangat terbatas. Ini cuma sekitar 1 hektar lebih untuk halamannya. Kita tahu di belakang ini lautan. Jadi memang lokasinya tidak memungkinkan untuk pengembangan dunia pendidikan karena membutuhkan pondasi bangunan yang kuat kalau untuk pusat pendidikan. Tetapi kalau untuk pusat pengembangan di samping ini sudah kita siapkan lahan ini luas. Jadi untuk pusat-pusat itu masih sangat luas untuk pusat-pusat sehingga saya dapat membayangkan kalau di sekitar Mujahidin itu ada perguruan tinggi, kalau di sekitar Istiqlal itu ada toko-toko yang jualan, di sini pun juga bisa dikembangkan seperti itu seiring dengan berkembangnya nanti Kabupaten Kayong Utara. Yang paling penting adalah di masjid ini adalah masjid unik yang dibangun semua lahannya ada di lautan. Jadi hanya tangganya saja ada di tepi pantai, di bibir pantai begini. Jadi orang terapung. Iya, terapung. Jadi orang sujud itu sudah dihitung di lautan. Jadi orang sholat itu di lautan. Dengan kapasitas kalau full, ini masjid ini sekitar 3.500. Iya, 3.500. Jadi masjid ini muatnya sekitar 3.500. Ini maksud diberi nama Usman Al Khair ini yang pertama bahwa ada tokoh nasional yang menjadi asbab utama berdirinya Kabupaten Kayong dan berdirinya masjid ini yaitu Bapak Usman Sabta. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umurnya, berkah anak cucunya, dan selalu kita dengungkan ini Usman Al Khair itu artinya kebaikan Bapak Usman. Artinya dia menjadi donatur utama dan inspirasi membangun masjid ini di tepi lautan. Nanti mungkin kalau 30-40 tahun yang akan datang, nama beliau terus dikenang dengan seiring nama Masjid Agung Usman Al Khair, begitu. Jadi Pak Kiai, di sini saya ada satu lagi menarik. Begitu saya melihat Masjid Agung Usman Al Khair ini, yang saya lihat apa? Kiri kanan ini adalah bebukitan semuanya.
Dan ini view ke depan, ke belakang ada laut. Apa tersirat maksud yang saya ingin katakan? Ini kayaknya persis seperti Ka'bah. Ka'bah itu berada di lembah, di kiri kanannya bukit. Di sini lebih menang lagi, di kiri kanannya bukit kalau di Ka'bah. Kalau di sini di belakangnya laut. Jadi ada bukit, ada lembah, dan ada laut. Ini saya kira sebuah yang menurut saya fantastis dan spektakuler masjid ini, dan berada di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan, terselatan sekali ya. Ini Masjid Agung Usman Al Khair. Ya. Kalau boleh tahu, kira-kira bisa kita masuk ke dalam? Ada beberapa yang Boleh, bisa disampaikan di dalam. Boleh, Oke, boleh. Nah, kita ke sana dulu. Iya, melihat Oke. beberapa ornamen yang ada Ya. di Ya, di dalam. eh, Kita ke sana dulu ya. Kita lihat apa yang ada di dalam itu. Iya, sudah ada lah pesan-pesan tadi ya. iya, ya banyak. Alhamdulillah. Ini persis seperti kubah, apa namanya, kubah tempat di bawahnya makam Rasulullah ya. Ya. Cuma warna saja yang putih. Kalau dikasih hijau ini jadi Wah, ya, persis sekali. jadi rot. Masjid Agung Usman Al Khair. Osman. Lihat tuh anu pesanan ini. Pak Kiai Nazril Hijar selaku Ketua Umum Masjid Agung Osman Al Khair Kabupaten Kayong Utara. Saya ingin minta penjelasan, kok unik sekali ya di dalam ini ya. Ornamen-ornamennya ini luar biasa ini. Kemudian kaligrafinya mungkin ada yang perlu untuk dijelaskan kepada ruang publik. Ini karena ini memang akan kita sampaikan ke publik. Kita tawarkan dan kita kasih tahu, mengiklankan masjid ini ke publik bahwa ternyata di Kayong Utara ini ada masjid yang megah seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tentang ornamen yang ada di masjid ini Kiai, di samping tulisan-tulisan kaligrafi ini, yang membuat ini adalah seniman asal Jogja yang membuat kaligrafi ini. Kita tampilkan ayat-ayat yang memaknai sebagai untuk motivasi, kayak seperti anjuran untuk sabar dengan sholat gitu kan. Ini innama ya'muru masajidallah gitu kan, untuk memakmurkan masjid, untuk mendirikan sholat, wasta'inu bis sabri was sholah gitu kan. Ini ayat-ayat. Kemudian ornamen ini menurut seniman yang bisa membuat ini adalah mengakomodir suku-suku, nilai-nilai seni di suku yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Ini ada ornamen Melayu, ada ornamen Dayak, ada Bugis. Ini adalah ornamen-ornamen adopsi dari suku-suku yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, selebihnya dari keindahan-keindahan yang dibuat ini adalah dapat juga menggambarkan kekompakan dari masyarakat Kabupaten Kayong Utara khususnya dalam melakukan sebuah kegiatan, khususnya kegiatan keagamaan. Dulu keagamaan di sini tidak dikenal ada istilah menyiapkan konsumsi. Jadi konsumsi itu dibawa oleh masing-masing semua, ya dikumpulkan, kemudian panitia tinggal mengolah makanan yang dibawa oleh masing-masing itu. Sampai sekarang pun di Sukadana di Kabupaten Kayong Utara kebiasaan itu masih berlaku. Nah, kekompakan itulah diwujudkan dalam ornamen-ornamen di masjid ini dengan mengakomodir semua nilai-nilai seni yang ada di suku-suku yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Gitu, Kay. Ya. Jadi barangkali masjid ini lambang persatuan dan kesatuan Kayong Utara, terutama yang banyak sekali Muslim, tapi dalam Muslim juga tentu banyak juga mungkin ada perbedaan-perbedaan. Maka di sini juga saya mungkin dengan kekompakan tadi dari penjelasan Kiai tadi, di sini juga semangat moderasinya ada di masjid ini. Artinya
semua kelompok bisa bersatu. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap bersatu. Dan bersatu itu berangkat dari masjid. Ini saya pikir luar biasa. Pak Kiai, hari-hari kegiatan di masjid itu apa kira-kira yang bisa ditampilkan? Ini ada kalau yang berjalan, ini ada info setiap ba'da maghrib ada kajian hadis, ada kajian fikih. Ini setiap, hanya yang tidak ada itu hanya malam Senin. Malam ini ada kajian fikih oleh Ustadz Asyari di malam ini. Besok subuh ada kajian tentang keutamaan bulan Safar. Itu besok subuh. Itu juga masing-masing gantian hampir setiap hari, setiap subuh Jumat dan subuh Ahad di sini ada khataman Quran. Khataman Quran. Masing-masing sudah ada pembimbingnya. Jadi sebetulnya kalau di Kementerian Agama bicara menguatkan moderasi beragama, di masjid ini adalah paling didengungkan soal moderasi beragama. Artinya kita mengakomodir semua ciri khas suku-suku bangsa, khususnya kaum muslimin yang hidup di Kabupaten Kayong Utara. Jadi masjid di samping manfaatnya untuk menambah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi masjid juga untuk menyatukan umat, menyatukan suku bangsa yang hidup di Kabupaten Kayong Utara, supaya hidup dengan damai, tentram, dan dengan damai dan tentram itu dapat melakukan ibadah yang seenak-enaknya, seluas-luasnya untuk melakukan ibadah. Demikian. Baik Pak Kiai, luar biasa penjelasan Pak Kiai, cukup memberikan inspirasi dan sekaligus juga dapat kita ketahui betapa bahwa di Kayong Utara ini ada masjid yang amat megah, cukup luas, cukup lebar dan cukup banyak menampung umat, lebih kurang 3.500. Kalau ini terisi semuanya 3.500, terdiri dari 2 tingkat. Sebelah timurnya adalah tanah di bumi dan sebelah baratnya adalah laut, air semua. Ini hebatnya, dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Saya ingin tahukan kepada semua penggemar SIP Sahrul Yadi Point, rugi kalau orang ada berkesempatan ke Kalimantan Barat tidak ke Kayong Utara. Dan kalau ke Kayong Utara tidak ke masjid ini, rugi. Karena banyak sekali keunikan masjid ini yang mungkin bisa kita adopsi untuk kepentingan dan pembangunan di daerah kita masing-masing. Oleh karena itu jangan lupa, kalau ke Kayong Utara harus mampir ke Masjid Agung Utsman Al-Khair. Insya Allah barakah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih oke. Ada 20 menit.